Selamat datang di Gen2 Talk, podcast PT Geraha Tata Utama, tempat kita berbagi inspirasi, inovasi, dan inisiatif menuju future sustainability. Aku di sini gak sendirian loh, aku udah hadir bersama Kepala Departemen Tenant Relation PT Geraha Tata Utama, tidak lain tidak bukan adalah Pak Kun Suta Prabama. Halo Ruth, halo semua, senang bisa diundang di sini. Iya, Pak Kun apa kabar? Baik, gimana Ruth? Seneng banget sih ketemu Pak Kun aku. Makasih ya Pak Kun udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kedua Gen2 Talk hari ini. Pertama-tama, aku pengen ngasih tahu dulu sih ke Pak Kun, judul podcast kita itu sesuai lah sama Pak Kun ya. Apa namanya, tuh? Mau dilayani atau dimengerti nih. Luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama aku sih pengen nanya satu hal sih sama Pak Kun. Apa tuh? Gimana perspektifnya Pak Kun sebagai seorang customer, maunya dilayani apa dimengerti nih? Waduh, pilihan yang luar biasa. Tapi kalau saya sebagai customer nih, Ruth, apa nih sebagai customer itu yang mau dibutuhkan ketika kita, terutama di Gedung Rahasia Biniaga ya, itu kalau saya sebagai customer pertama-tama itu biasanya mudah kehilangan kepercayaan karena mungkin terhadap kesalahan kecil. Kemudian pelanggan tuh bisa lebih sensitif nih atau butuh keyakinan emosional. Kemudian persepsi pelanggan mungkin ya itu bisa berubah drastis. Dan yang terakhir mungkin dia bingung nih terhadap informasi yang terkadang tidak tersampaikan atau berlebihan. Kalau informasi yang too much tuh kayak gimana tuh Pak Kun contohnya? Jadi misalkan kayak yang sekarang ini ada info gempa gitu ya. Info gempa itu kadang-kadang tuh orang tuh pelanggan tuh bisa mikirnya berlebihan karena setelah dapat info dari BMKG biasanya mereka akan make sure nih ke kita bener Arifina mana nih gedung apakah goyang atau gimana. Itu kita sebagai kita sebagai pengelola atau building management bisa mengantisipasi hal tersebut. Gitu, setuju banget sih, apalagi kan sekarang dunia customer relation ini kan sekarang susah diprediksi ya. Betul. Apalagi gedung-gedung nih kita kan punya banyak pesaing juga kan. Betul. Apalagi di SCBD juga isinya gedung-gedung nggak sih Pak Kun, ya nggak? Banyak sekali. Nah, kenapa sih perusahaan harus repot-repot jadi perusahaan yang customer centric? Ya, sebenarnya tidak repot, Ruth. Karena kita sebagai building management yang memang konsentrasi kita itu kepada pelayanan, customer centric itu sangat perlu sekali. Karena apa? Ya kita melayani, kita pelayanan, kita serve kepada tenan-tenan klien yang ada di Gedung Rahasia MB. Biar tujuannya apa sih? Biar tenan-tenan ini lama loh menyewa di gedung kita, berkantor di gedung kita, jadi mereka serasa nyaman. Itu yang goals kita sebagai pengelola gedung di Geraha Biniaga ini. Oh, di Geraha Biniaga tuh paling lama nyewa ada yang berapa tahun tuh Om? Tahu nggak? Dari 94 sampai hari ini, alhamdulillah masih berkantor di gedung ini. Karena apa? Di GNTU ini ada 3 yang selalu diterapkan terhadap customer. Makanya ada tuh tenan yang dari tahun 94 sampai hari ini masih berkantor di gedung ini. Mantap. Apa tuh 3 tuh, Ruth? Yang pertama itu customer focus. Kita harus fokus dulu mengidentifikasi ya kebutuhan customer atau ekspektasi pelanggan itu apa. Kemudian yang kedua customer orientation atau orientasi customer. Apa tuh? Jadi itu bisa mengambil keputusan bisnis yang berpengaruh ke pelanggan. Contoh misalkan, ya selama di sini kita kasih lah atau member gym atau fasilitas yang lain. Bonus gitu ya. Iya. Kemudian ada customer relationship. Apa tuh? Jadi kita membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya transaksional yang pure untuk kepentingan atau keperluan bisnis saja. Mantap. Itu yang kita terapkan. GNTU udah ngasih semua service itu pantas aja ya. Luar biasa. Kayak okupansinya tinggi banget gitu. Nah, untuk penerapan si customer centric-nya sendiri nih Pak, gimana nih di GNTU tuh kayak apa?
Untuk penerapannya, untuk lebih menjangkau dan lebih memudahkan PIC tenan itu berkomunikasi dengan kita ada sistem yang namanya Customer Relationship Management atau CRM. Dan kebetulan di tahun ini kita sudah upgrade tuh sistemnya, Ruth, sistem CRM-nya. Biar apa? Biar lebih memudahkan si PIC tenan ini berkomunikasi dengan kita dengan melalui chatbot WA. Jadi dimanapun mereka bisa komunikasi dengan kita, langsung masuk ke chatbotnya, langsung ke menu yang dituju, langsung klik tek, selesai info ke kita, langsung dieksekusi. Berarti tim building manajemennya harus stay 247 lah ya. Oh, mantep banget emang nih customer service-nya GNTU nih. Oke, ternyata teman-teman customer centric itu penerapannya di segala hal banget ya, apapun ya gitu, kayak dari mulai hal yang paling kecil sampai kita bikin sistem buat customer. Emang sesayang itu ternyata ya sama customernya. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan penting nih. Apa tuh? Buat Pak Kun. Apa nih satu kalimat yang harus dipegang semua perusahaan kalau mau awalnya nih dia baru mau merintis nih lah, jadi perusahaan yang sangat-sangat customer centric. Jadi karena kalau customer centric itu orientasinya itu pada pelanggan. Jadi mungkin pelanggan itu bukan beban sebenarnya. Karena itu mereka adalah alasan kita ada. Karena sebagai di bisnis sektor pelayanan, kita harus ya selalu untuk melayani dengan sepenuh hati. Service excellence. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan empati di setiap tindakan yang kita lakukan. Karena di bisnis pelayanan, terutama manajemen building, rasa empati itu sangat diperlukan. Karena kita harus memahami apa yang dirasakan oleh tenan-tenan yang berkantor di gedung kita. Mantap. Itu. Wah, setuju banget nih Pak Kun. Makasih banyak ya Pak Kun atas obrolan yang insightful banget parah hari ini. Keren banget deh. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga obrolan hari ini menjadi reminder bahwa transformasi bukan soal teknologi aja nih, tapi juga tentang cara kita buat menjadikan pelanggan sebagai arah bisnis kita. Terima kasih telah mendengarkan Gen2 Talk. Selamat Hari Pelanggan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah jadi bagian dari solusi. Bye-bye.